Ih, Iya di sini. Maksudku ini menuju tempat di sini. masih panas ki mai ke ditiup-tiup ki. Tapi ben tabirnya bisa dibuka supaya saya bisa lihat siapa di balik tabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan hamidin wa syukur lahu syukran syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berada di subuh yang ke-27 Ramadan. Semoga malam tadi pada ibadah-ibadah kita, kegiatan-kegiatan kita, salat kita, tilawah kita, doa-doa kita dihantar ke langit bersamaan dengan datangnya Lailatul Qadar, insyaallah. Pada subuh hari ini kita akan belajar tentang al-ihsan, ya. Makna al-ihsan berbuat baik. Jadi pentingnya kita berbuat baik. Kepada siapa saja kita harus berbuat baik. Berbuat baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada makhluk lainnya, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ciri orang yang menyadari bahwa perlunya kita membalas kebaikan Allah. Kenapa? Karena adanya pengawasan Allah. Perbuatan baik atau ketika kita berbuat baik ini sebagai respon dari pengenalan kepada Allah. Respon kita
dari pengenalan kepada Allah atau ma'rifatullah secara benar. Motivasi berbuat baik karena menyadari secara baik bahwa adanya pengawasan Allah kepada hambanya, seperti pengawasan atas tingkah laku manusia, ya, gerak-geriknya, bahkan niat dalam hati manusia bisa diketahui Allah melalui para malaikatnya, yaitu malaikat Raqib dan Atid, ya. Selain adanya pengawasan Allah yang mendorong kita untuk berbuat baik, juga karena adanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik tadi yang pertama alasannya karena adanya pengawasan Allah. Yang kedua karena memang Allah berbuat baik kepada kita. Kebaikan Allah ini tidak saja yang telah Allah berikan semenjak lahir berupa kebaikan fisik atau organ tubuh dan sebagainya, tetapi kebaikan berupa rezeki, ya, fasilitas alam semesta dan segala isinya yang juga diperuntukkan kepada manusia. Jadi ini masih terkait dengan materi pertama yang telah kita selesaikan, yaitu hakikatul insan, ya. Jadi alasan pertama kita berbuat baik itu karena adanya muraqabatullah, adanya pengawasan Allah. Seorang karyawan, seorang pekerja itu kalau ada pengawasnya, ada bosnya, atau merasa diawasi, maka karyawan itu atau pekerja itu berusaha bekerja dengan baik, ya, bekerja dengan baik karena merasa diawasi, merasa dilihat, ya. Jadi alasan ini sangat tepat sekali kenapa kita harus berbuat baik, karena adanya muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Pencipta segala yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, ya. Kita tidak ingin di dalam pengawasan Allah itu melakukan hal-hal yang tidak baik, meskipun kadang kita masih melakukannya, ya. Karena ada setan yang selalu menggoda dan menjerumuskan kita, ya. Muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an di surah 50 ayat 16 sampai 18, ya. Yang saya langsung bacakan saja terjemahannya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya,
dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini gambaran kedekatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati kita, yang dizahirkan, ya, yang disembunyikan atau yang dizahirkan, yang diniatkan, yang direncanakan atau yang dicita-citakan. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Lanjutan ayat ini terjemahnya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi bahkan ucapan-ucapan kita itu dicatat, ya, dicatat oleh malaikat. Dan hadis Nabi mengatakan, saya pernah berada di belakang Rasulullah. Ini dari Abdillah bin Abbas radhiyallahu an berkata, saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Maka beliau bersabda, Hai anak, aku akan mengajar engkau beberapa kalimat. Ya. Pertama, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga engkau. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Ya. Ini luar biasa sekali. Ya. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya jika bersatu umat manusia untuk melukaimu, melakukan hal itu, jika bersatu umat manusia untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, ini penegasan bahwa kalau meminta kepada Allah, mintalah. Kalau minta tolong sama Allah, mintalah. Saya Allah akan mengabulkannya. Dan seandainya, ya, sesungguhnya jika bersatu manusia untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah tidak menghendakinya, maka itu tidak akan terjadi. Ya. Begitu juga sebaliknya, jika mereka bersatu untuk mencelakakan dengan sesuatu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada sesuatu kekuatan daya upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasannya tentang adanya pengawasan Allah, ya, sehingga kita harus berbuat baik karena kita menghendaki bahwa kita berbuat baik dalam kondisi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang kita contohkan, seorang pekerja atau karyawan akan berusaha melakukan yang terbaik, kerja yang terbaik kalau diawasi oleh atasan atau majikan atau bosnya. Ya, apalagi ini pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita harus berbuat baik karena ihsanullah, ya. Karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Kebaikan Allah yang tak terkira
dan tidak dapat dihitung karena begitu banyaknya. Apa dalilnya? Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, ya. Kebaikan dari Allah, nikmat dari Allah. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup menghitungnya, ya. Napas yang keluar masuk saja di hidung ini, kalau itu mau dinilai dengan rupiah, itu luar biasa itu, ya. Seorang yang sakit di rumah sakit yang pakai alat bantu pernapasan, oksigen, itu berapa biayanya satu tabung, ya. Kita ini bernapas 1 kali 24 jam kali 1 minggu, sebulan, setahun, dan berpuluh-puluh tahun, dan itu gratis. Gratis. Kemudian kebaikan Allah itu sesungguhnya menyeluruh kepada umat manusia, kepada semua hambanya, baik hambanya yang beriman, begitu juga yang kafir, ya. Semua diberikan nikmat. Semua diberikan, ya. Bahkan tempo-tempo kita lihat kenyataan, lebih banyak hartanya biasa orang-orang kafir dibanding orang-orang yang beriman, ya. Kemudian di dalam kita berbuat baik, kita harus menghadirkan ihsan dalam niat, atau niat yang baik, ya. Jadi awal perbuatan yang baik itu dimulai dari niat yang baik, ya. Awal perbuatan yang baik dia dimulai dengan niat yang baik. Sebagaimana hadis pertama dalam yang pernah kita pelajari, innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya itu segala sesuatu dimulai dengan niat, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seorang itu mendapat apa yang diniatkannya. Nawa, kalau bahasa Inggrisnya nawa-nawa, apa yang dinawa-nawai, ya. Kemudian tadi berbuat baik itu diawali dengan niat yang baik, dan yang kedua niat yang ikhlas, ya. Kan ada orang berniat berbuat baik tapi tidak ikhlas. Baik perbuatannya, baik yang dia ingin lakukan sesuatu kebaikan, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau berbuat baik diawali dengan niat yang baik dan ikhlas, ya. Berbuat baik dan ikhlas, kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ikhlas ini tidak hanya dalam konteks ibadah saja, tetapi juga dalam kegiatan lainnya secara umum.
Keikhlasan akan membawa manusia yang mengamalkannya menjadi tenang. Jadi orang yang ikhlas itu tenang, itu orangnya tidak gelisah, ya. Kenapa? Karena orang yang tidak ikhlas itu muncul kegelisahan karena mengharap sanjungan, mengharap pujian dari sesama manusia. Kalau apa yang diinginkannya tidak didapatkan, itu merasa gelisah, ya, gelisah. Kenapa tidak ada yang merespon perbuatan baik saya, ya? Dia merasa puas dengan tanggapan, pujian dan sanjungan dari sesama manusia. Kenapa orang yang ikhlas itu tenang, ya? Karena mereka siap menerima apapun hasil yang dilakukannya. Kalau sudah yakin ini benar dan ikhlas, dia siap menerima tanggapan orang lain apapun, ya. Dia tidak terpengaruh dengan pujian dan cacian. Dia tidak terpengaruh dengan sanjungan dan hinaan. Dia hanya berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak ada kekecewaan, ya. Makanya tenang hatinya. Sementara orang yang tidak ikhlas, sudah baik yang dilakukan tapi tidak ikhlas, itu sangat berpotensi sekali muncul kekecewaan. Kenapa kecewa? Karena sabar buat menunggu respon dari sesama manusia, menunggu dipuji, menunggu disanjung, menunggu disenangi, tapi ternyata tidak ada, akhirnya kecewa dan hidupnya tidak tenang, gelisah. Kemudian di dalam kita berbuat baik, bukan juga ada lagi tambahannya, bukan cuma baik dalam niat atau ikhlas dalam berbuat, tetapi harus juga itqan al-amal, maksudnya tertib dalam bekerja, ya. Dari niat yang ikhlas akan muncul pekerjaan yang rapi, ya, yang rapi dan tertib. Seorang yang bekerja dengan ikhlas itu rapi kerjanya, itu rapi, ya. Kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja tuntas, ya, ya. Meskipun dalam kondisi tidur sandar-sandar, ya. Kemudian orang yang ikhlas bekerja itu bukan cuma tertib dalam bekerja, tetapi penyelesaian yang baik, ya. Cocok tadi ikhlas, bekerja ikhlas, bekerja cerdas dan tuntas, ya, tuntas. Tidak setengah-setengah, ya, tidak setengah-setengah. Sebaliknya orang yang tidak ikhlas, sementara bekerja tidak ada yang puji, ya, tidak ada yang sanjung-sanjung, biasa berpikir kerja, yang penting kerja saja deh, karena tidak ada tonjian respon, tidak ada tonjian sanjung-sanjung, akhirnya tidak terselesaikan pekerjaan itu karena merasa tidak dihargai, tidak direspon, ya. Tapi kalau orang ikhlas tidak seperti itu, ya. Ya. Kemudian tadi kita kembali ke judul awal bahwa kita dituntut untuk berbuat baik, ya.
karena Allah berbuat baik kepada kita karena adanya pengawasan Allah. Dalam tulisan ini bahkan saat menyembelih hewan pun kita harus berbuat baik, ya. Caranya tentu dengan menajamkan pisau, ya. Menajamkan pisau supaya tidak terlalu lama dirasakan oleh hewan tersebut. Terkait dengan ini tadi menjelang sahur atau tadi malam itu, ya, saya sempat baca tulisan seorang teman terkait dengan perbuatan baik, ya. Teman ini pernah, ini terkhusus untuk ibu-ibu, ya, biasa banyak melakukan seperti ini. Meskipun bapak-bapak juga mungkin biasa. Teman ini menulis bahwa pernah beliau belanja di pasar Batangasem. Belanja di pasar Batangasem. Dia membeli sirsak. Sirsak itu mungkin 3 biji, ya. Ditanya penjualnya seorang ibu, "Ibu, siaga si gompo, siaga ya duta, serkayata, berapa ini sirsata?" Ibu itu, penjual itu, sang ibu itu mengatakan 20.000 nak, 20.000, 3 biji. Teman ini langsung membayar, tidak menawar. Kemudian oleh penjual, sang ibu itu menambahkan 2 biji. Nah, tambahi 2 biji. Jadi teman ini berpikir mungkin ini hadiah atau bonus karena saya tidak menawar, ya. Kemudian di waktu yang lain, teman ini beli ikan di pasar Macopa, pasar-pasar kecil itu. Ikan apakah, layangkah, katombo kah? Ditanya lagi penjualnya, "Pak, berapa ikan tak?" Ya, 30.000 nak, 1 gompo. Langsung dibayar lagi, tidak menawar, bayar 30.000. Dan ternyata ditambahkan juga 2 ekor, ya. Sampai teman ini merenung, ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena sebenarnya penjual itu tidak mau juga ambil banyak untung, ya. Meskipun mereka itu penjual kecil dibanding dengan penjual-penjual yang ada di mall, yang ada rukonya, ada toko besarnya, ya. Dan itu kadang kita tidak menawar. Tetapi kalau penjual-penjual kecil itu kadang sudah ditawar lagi dan ditawar lagi, ya. Nah, kenapa? Sebenarnya harganya itu tidak sedikit mengambil keuntungan. Dia pasang harga karena mayoritas pembeli itu ngotot cara menawarnya, ya, keras sekali. Dan ternyata ini teman setelah bertanya, dia tidak menawar, langsung jadi bayar. Dan si penjual ini merasa tidak mau juga terlalu banyak untung, dan akhirnya ditambah 2 ekor. Nah, tambahi. Dan itu juga penjual sirsak, ditambahi juga 2 biji, ditambah juga 2 biji. Artinya tidak terlalu banyak jika yang dia mau cari keuntungan.
Tapi karena di masyarakat kita, minta maaf terutama ibu-ibu ya, berpindah biasa dari ujung pasar ke ujung pasar keliling, hanya beda 500 atau beda 1000 ya, pindah-pindah, padahal penjual kecil ya. Jadi, dan kalau kita belanja seperti ini, saya kira itu juga salah satu bentuk kebaikan, bentuk kebaikan nih. Selisih 1000, apalagi kalau orang tua. Nah, ya. Jadi kita pandai-pandailah. Saya sendiri, pengalaman saya kalau saya belanja, kalau banyak penjual, saya pilih-pilih, ada pilihan-pilihan, ada perbandingan-perbandingan saya. Saya pilih belanja yang orang-orang tua. Kalau ada beberapa penjual di situ orang tua, kalau bersamaan menawarkan barangnya, saya beli setengah di sini, setengah di sini. Karena kita tidak mau kecewakan. Kalau berdekatan, tidak mungkin juga kita belanja beli semuanya. Bersamaan masing-masing menawarkan ya. Kemudian kali dari jauh kita lihat penjualnya, kita masih ada pilihan. Oh, ini yang satu begini boleh, dan ini yang satu berbusana muslim. Ini alasannya lebih dekat kepada agama, pendekatannya menghargai agama, kita belanja di situ gitu. Dan ini salah satu ya, cara-cara berbuat baik kepada orang lain. Jadi kan cuma berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi berbuat baik juga kepada orang lain. Ya. Kemarin juga saya ceritakan bahwa cara kita berbuat baik, dan ini lagi-lagi bukan saya bermaksud riya, saya hanya menceritakan pengalaman. Dulu itu waktu masih kurang motor, masih berlaku PT-PT, itu saya itu sering-sering membayarkan PT-PT-nya orang tanpa saya kasih tahu ya. Kalau ada saya lihat orang tua atau kelihatan itu kodong kurang uangnya ya, dibayarkan, baru kasih tahu sopir, Pak sopir, saya bayarkan itu yang di belakang. Yang mana itu yang paling di belakang sekali duduk, sebelah kiri atau sebelah kanan, atau 2 orang. Nah, ya. Baru kita turun. Yakin saja bahwa uang dulu kan uang PT-PT di sini dari Batanghari itu masih 200 perak, 300 perak, 500. Mungkin uang 300, 500. Kalau sekarang mungkin 3.000 sampai 5.000. Mungkin uang 3.000, 5.000 itu, tapi doanya orang yang kita bayarkan PT-PT-nya itu sampai malam, bahkan sampai sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya disebut-sebut kita dan mendoakan kita. Dan bukan cuma itu, diceritakan kepada orang lain, disampaikan kepada keluarganya. Saya ketemu dengan orang yang baik, tidak kenal karena bayarkan PT-PT-ku. Ya Allah, hari lalu dalek lampaikan umurnya, panjangkan umurnya, beri rezeki, balas dia. Itu padahal uang 3.000 ya, atau uang 5.000 ya. Ini artinya sedekah-sedekah atau amal-amal andalan. Bukankah kita pernah sering dengar dalam sejarah 3 orang yang tertutup dalam gua, itu amal andalannya menjadi wasilah sampai batu itu tergeser ya. Amal andalan itu adalah amal yang kita lakukan betul-betul ikhlas, hanya mengharap ridha Allah dan tidak perlu orang lain tahu, kecuali kalau kita mau jadikan sebagai motivasi ya, sampaikan kepada orang lain, tidak bermaksud
Ria, ya. Perbanyak kita melakukan amal andalan. Saya juga dulu sering membayarkan orang kalau sementara makan bakso misalnya tuh, atau makanan-makanan yang ringan-ringan, minum es atau apakah itu. Sekali lagi ini bukan bermaksud ini ya, hanya membagi pengalaman, dan masih banyak sekali contoh-contoh kecil yang kita bisa berbuat baik. Misalnya dulu ada PT-PT Polmi, masih ada orang tua, kasih duduk orang tua, kita masih bisa kuat, masih bisa bergantung, ya. Terima kasih nak, capu-capu ki. Nalau doakan kita doakan, kita jangan ngotot. Jangan ngotot, ya. Apalagi persoalan kecil, persoalan ringan. Nah, jangan kita egois, ya. Kita bisa, apa istilahnya dalam isar, apa itu isar? Dinul, ma makna isar? Halo, isar itu mendahulukan orang lain, ya. Mendahulukan orang lain. Ya, yang sederhana juga misalnya ada acara makan-makan prasmanan. Jangan terlalu ngotot mau duluan, mau mulai, takut tidak kebagian. Begitu dapat kesempatan, menggunung itu piringnya. Seperti gunung apa yang sering bawa karai, seperti bubulu karyango dilihat dari jauh. Nah, sebentar tidak habis tonji. Jadi banyak hal-hal sederhana ya yang kita bisa lakukan, ya. Apa balasan dari Allah orang yang selalu berbuat baik? Balasannya adalah hubbum minallah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang yang senantiasa berbuat baik. Banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat baik. Contoh-contoh pekerjaannya ihsan adalah amal soleh, berjihad, berbuat baik, menafkahkan hartanya, ya, menahan marah dan memaafkan kesalahan orang kepada orang yang mengamalkan amal baik. Tidak saja diberikan kecintaan, tetapi juga diberikan pahala di dunia dan akhirat, ya. Jadi balasan orang yang berbuat baik itu adalah hubbum minallah, mendapat kecintaan dari Allah. Ya. Di dalam Al-Quran surah ketiga ayat 134 yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, ya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, ya. Kalau di waktu lapang ya keterlaluan, ya, kalau tidak mau berbagi, ya, keterlaluan. Tapi yang luar biasa ini kalau di waktu sempit. Biasa orang mengatakan idik lagi di sawah lah, ya, idik lagi di memakai ki. Tapi sesungguhnya itulah aslinya, itulah intinya, itulah kualitasnya, ya. Kalau kita berbagi di waktu kita sempit, ya. Kembali lagi ke materi judul awal bahwa orang yang ikhlas itu tidak terganggu dengan kondisinya, ya. Bersedekah di waktu sempit. Nah,
Nah, itu yang luar biasa. Kalau di waktu lapang itu biasa-biasa saja. Ya, semua orang bisa kalau lapang, tapi coba di waktu sempit. Ya. Apalagi dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ada kecintaan dari Allah. Apalagi orang yang berbuat baik juga mendapat ajrun minallah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pahala yang lebih baik, ya, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hadis Rasulullah, siapa yang menghilangkan dari seseorang mukmin kesulitan dunia, ya, menghilangkan kesulitan dunia, pasti Allah akan menghilangkan satu kesusahan dia di hari akhirat. Kesusahan apa saja, yang sederhana, yang kecil-kecil saja, ya. Nah, ada juga biasa orang bertetangga tuh minta pinjam minyak gosoknya, minyak kayu putihnya, atau minyak obat lainnya. Biasa tidak nak kasih, selalu pinjam, kita tidak dipakai, mau habis. Tidak berpikir bahwa kalau kamu tidak pakai berarti tidak pernah jago sakit. Kalau menunggu kau mau pakai minyak gosok, minyak kayu putih, berarti kau tunggu dirimu sakit. Bersyukurlah itu kalau ada persiapan obat minyak gosok, minyak apa, minyak kayu putih, kemudian kamu tidak pakai, nah habis, berarti sehat terus. Ya. Padahal kalau dipinjamkan, menolong, meringankan, ya, itu. Dan ini umum terjadi, ya. Capu minyak gosok, abus ke minyak gosok, ke minyak kayu putih, dan tidak lebat dipakat. Jadi pada kau pakai garing kau tuh, iya, sakit kan? Karena orang yang kurang sehat gitu pakai, selalu cari minyak gosok, minyak kayu putih. Siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kesusahan dunia, pasti Allah akan menghilangkan satu kesusahan dia di akhirat. Satu kesusahan di saudara kita di dunia, Allah menghilangkan satu kesusahan kita di akhirat. Ya, luar biasa. Dan siapa yang menolong seseorang yang menderita kesukaran, pasti Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi malu, nah, ini juga banyak yang terjadi, ya, atau aib saudara semuslim, pasti Allah akan menutupi malunya di dunia dan di akhirat, ya. Dan Allah akan tetap menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya, ya. Jadi kalau mau selalu tolong Allah, sering-seringlah menolong sesama dan saudara kita, ya. Dan Allah akan tetap menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Nah, kemudian, dan siapa berjalan untuk mencari ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Nah, ternyata ini sambungan hadis itu, ya. Dan jika berkumpul suatu kaum di suatu rumah Allah dengan membaca Alkitab dan mempelajarinya sesama mereka, maka turun atas mereka ketentraman dan mereka diliputi dengan rahmat dan dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut mereka dalam golongannya di sisinya, ya. Sekarang apalagi yang didapatkan orang yang selalu berbuat baik.
Kalau tadi yang pertama hubbu minallah, kecintaan Allah, ajr minallah, pahala dari Allah. Yang ketiga adalah nasrum minallah, ya, pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Perbuatan baik akan dibalas dengan pertolongan dari Allah. Banyak bentuk pertolongan dari Allah, diantaranya adalah jalan keluar atas masalah yang dihadapi, ya. Ada masalah-masalah kehidupan, karena kita sering menolong orang, membantu orang dalam hal-hal yang kecil pun, maka Allah akan selalu menolong kita dalam kita menghadapi masalah. Allah akan bersama dengan orang yang berbuat baik, sehingga segala kesulitan yang dialami akan dibantu oleh Allah. Dengan kesertaan Allah, orang yang beriman dan yang beramal saleh akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, Allah berfirman, barang siapa memusuhi orang yang setia kepadaku, ya, sesungguhnya aku telah menyatakan perang terhadapnya, dan tidaklah beramal seorang hambaku yang kusukai seperti jika ia melakukan kewajiban yang kuperintahkan atasnya, dan selalu hamba-hambaku bertakarrub kepadaku dengan sunnah hingga aku, dan selalu hamba bertakarrub hingga aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, ini kata Allah, ya, jika aku telah mencintainya atau mencintai hambaku, maka jadilah aku sebagai telinganya. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka jadi, kata Allah, jadilah aku sebagai telinganya untuk mendengar, sebagai matanya untuk melihat, dan sebagai tangannya untuk berjuang, dan sebagai kakinya untuk berjalan. Dan jika ia meminta kepada aku, maka aku pasti memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepada aku, pasti aku memberi perlindungan kepadanya. Artinya, kalau kita berbuat baik dan Allah sudah ridha, maka semua tingkah laku, ucapan dan perbuatan kita itu sudah atas kebersamaan Allah, pertolongan Allah, dan selalu diberi jalan keluar. Kita sudah mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyelamatkan, kalau misalnya ada semut yang jatuh di air, kemudian kita berbuat baik mengangkat semut itu dari air, itu bentuk perbuatan baik. Dan bisa saja semua itu berdoa, dan karena itu kita bisa masuk surga. Iya. Menyatukan anak ayam dari induknya yang terpisah, itu juga berbuat baik, dan itu bisa mengakibatkan kita mendapat balasan baik dari Allah, dan bisa mengakibatkan kita masuk surga, ya. Sebagaimana seorang wanita yang memberi makan anjing, seekor anjing, padahal wanita ini ahli maksiat, belum pernah melakukan kebaikan satu pun, baru kali itu, dan ternyata ditakdirkan masuk surga hanya karena memberi makan, memberi minum, ya, seekor anjing, seekor binatang, anjing lagi. Apalagi memberikan kepada sesama manusia, sesama orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.